Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya di sini saya mau menjelaskan tentang eh, simulasi DHCP server. DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut dengan DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Nah, pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server. Nah, untuk mendapatkan nomor IP, DHCP menjawab dan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. DHCP server telah memberikan nomor IP, maka server meminjamkan list nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Nomor IP diberikan bersama dengan subnet mask dan default gateway. Jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginstalasi TCP/IP dengan tersendirinya, tidak dapat tersambung pada jaringan tersebut. Cara kerja DHCP server. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adaptor secara sendiri-sendiri. Yang pertama ada DHCP discover, TCP over, DHCP request, DHCP acknowledgement. Kelebihan DHCP server memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable. Artinya, alamat IP tersebut dapat dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau off. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dan server. DHCP akan memberikan suatu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Kekurangan DHCP server, semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer yang disconnect dan saling tidak terhubung. Metode dalam konfigurasi DHCP. Konfigurasi dengan range secara random otomatis IP, pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Konfigurasi dengan fix alamat IP address, pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Percobaannya, skenario-nya gini. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server, yang bertindak sebagai klien adalah laptop dan smartphone. Di sini kita membutuhkan dua end device, laptop sama smartphone, dua APE, access point, dan satu switch. Lalu kita butuh DHCP server. Langkah percobaan, buatlah skema jaringan seperti gambar yang tadi. Setting IP server secara statik 192.168.1.253/25. Aktifkan DHCP. Aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah dapat IP dari DHCP server. Aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Nah, sekarang kita langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan 2 end device, 2 access point, 1 switch dan 1 server. Lalu sekarang kita atur konfigurasi DHCP server. Kita klik.
sini IP address-nya 192.168.1.253. Subnet mask-nya /25 jadi 128. Selanjutnya kita aktifkan DHCP server. Oh ya, tadi port statusnya harus selalu on. Selanjutnya kita ke service, lalu kita ke DHCP, kita aktifkan DHCP server dengan konfigurasinya seperti ini. Ini di click on. Default gateway-nya 192.168.1.253. Benar 253 enggak? 1.253, iya benar 253. Lalu DNS servernya 33.33.1. Lalu start IP address 151. Subnet mask-nya diganti 128. Maximum number of user 50. Lalu kita klik save. Nah, kalau udah keluar kayak gini, udah disilang. Lalu langkah selanjutnya kita mengaktifkan laptop menggunakan DHCP client. Kita klik laptop. Lalu kita klik config IP configuration. Lalu kita klik DHCP. Lalu kita pastikan dia sudah mendapatkan IP lengkap dengan subnet mask-nya beserta default gateway dan DNS server. Berarti ini berhasil ya untuk laptop. Lalu sekarang kita lakukan yang sama dengan end-device smartphone. Kita klik desktop IP configuration, kita klik DHCP. Nah, kalau udah keluar berarti ini udah keluar ya. Kita pastikan sudah mendapatkan IP yang lengkap, IP beserta subnet mask beserta default gateway dan DNS server yang sesuai dengan DHCP server tadi. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.